Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 205 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 25 Mei 2022 dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 mengatakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Dalam bahasa Batak Toba, dibaheni idam namar nalu jahami, ailam tuburuk nape hajol mau nami pardurui, anggo parbagasani ari-ari do di paibar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, hidup kita mendiami dua bidang, dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Paulus mengatakan jangan tawar hati, jangan putus asa. Ketika tubuh fisik kita melemah di bawah pengaruh penganiayaan karena Kristus. Paulus mengatakan ini karena dia tahu dengan pasti bahwa hari demi hari tubuh fisik kita sedang dalam proses penuaan dan akhirnya sekarat. Kematian adalah fakta kehidupan, sesuatu yang pada akhirnya harus kita semua hadapi. Sejak kita dari kandungan, daging kita mengalami proses penuaan yang lambat laun hingga sampai hari ini. Akhirnya kita mencapai nafas terakhir kita. Beberapa orang mengalami kecelakaan, bencana alam, melewati masa-masa penderitaan, dan karena penyakit mempercepat kematian. Juga kekuatan fisik tak selamanya selaras dengan kekuatan batiniah seseorang. Rasul Paulus menulis mengenai kunci kekuatan dalam dirinya untuk tidak tawar hati meski manusia lahiriahnya merosot, karena Paulus memiliki keyakinan bahwa manusia batiniahnya justru semakin lama semakin diperbaharui oleh kekuatan Tuhan. Inilah kunci bagi setiap orang percaya dalam menghadapi kesulitan hidup karena Kristus dan menghadapi maut. Ketika kondisi fisik tak sekuat sebelumnya karena penyakit atau penyebab lainnya, sehingga tak ada rasa gentar, khawatir, atau takut lagi. Meyakini janji dan firman Tuhan bahwa dengan kasih karunia-Nya Ia menjadikan manusia batiniah kita semakin kuat sampai kelak kita menghadap Dia setelah tubuh kita terbujur kaku dan terkubur. Penderitaan yang kita alami demi Kristus dan gereja membuat pertumbuhan atau
pemurnian atau pembaharuan manusia batinia kita, sebab Roh Kudus dan Kristus turut bekerja di dalam batin kita. Respons kita dari dalam batin adalah terus semakin percaya atau bergantung kepada Allah dalam setiap pelayanan kita, bukan kepada kekuatan manusia. Karya Roh Kudus dan Kristus dalam penderitaan inilah yang membuat jiwa dan roh kita diperbaharui dari hari ke hari, sehingga baik jasmani dan rohani mengalami pemurnian terus-menerus sampai kita menerima keselamatan dan kemuliaan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, betapa indahnya harapan yang kami miliki di dalam Kristus, bahwa hari demi hari kami akan diperbaharui dalam manusia batinia. Meskipun kami dapat melihat tubuh lahiriah kami bertambah tua dan memburuk. Terima kasih karena di dalam Kristus masa depan yang mulia akan kami miliki di surga. Kami berdoa, kuatkanlah kami, agar kami tidak berkecil hati ketika kami melihat manusia lahiriah kami menua dan memburuk, tetapi kami berdiri teguh dalam iman dan terus maju untuk panggilan Tuhan di dalam Kristus Yesus, untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu yang besar. Kami berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 205 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.